Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya pemerintah bikin layanan buat kita jadi lebih baik? Nah, salah satu caranya itu lewat kompetisi inovasi. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng siapa aja sih pemenang penghargaan pelayanan publik tahun 2024 dan yang paling penting, ide-ide keren apa yang bisa kita ambil dari mereka. Oke, biar jelas dari awal ya. Informasi yang kita bahas ini bukan kata-katanya atau opini. Semuanya kita ambil langsung dari sumber resminya, yaitu Keputusan Menteri PAN-RB nomor 551 tahun 2024. Jadi ini adalah dokumen sah yang menetapkan siapa inovator-inovator terbaik di Indonesia saat ini. Jadi, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Pertama, kita kenalan dulu sama para juaranya. Terus, kita dalami kenapa sih kompetisi kayak gini penting banget. Setelah itu, kita intip contoh-contoh nyata yang dampaknya langsung ke manusia, lingkungan, sampai ekonomi digital. Dan yang nggak kalah penting, kita bakal bahas gimana ide-ide cemerlang ini bisa disebarluaskan dan apa artinya buat masa depan pelayanan publik kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, para juara inovasi 2024. Jadi, setelah lewat seleksi yang super ketat, pemerintah akhirnya ngumumin nih, siapa aja yang sukses bikin terobosan di pelayanan publik tahun ini. Yuk kita lihat lebih dalam. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita lihat contoh-contoh kerennya, penting banget buat kita bertanya, kenapa sih pemerintah repot-repot ngadain kompetisi kayak gini? Apa sebetulnya tujuan besar di balik semua penghargaan ini? Jawabannya, ternyata ada di sini, lugas dan jelas, langsung dari dokumen resminya. Tujuan utamanya cuma satu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Jadi pada akhirnya, ini semua bukan soal piala atau sertifikat, tapi soal gimana kita, sebagai warga, bisa dapat layanan yang makin hari, makin baik. Terus dari mana aja nih ide-ide brilian ini datang? Nah, datanya menarik banget. Coba lihat, ternyata inovasi itu nggak cuma milik pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah kabupaten dan kota kontribusinya 37%, sama persis dengan kementerian atau lembaga pusat. Ini bukti nyata kalau solusi terbaik itu seringnya lahir dari mereka yang paling dekat sama masalah di lapangan. Pemerintah provinsi nyumbang 22% dan bahkan BUMN juga ikut serta dengan 4%. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal lihat beberapa contoh nyata yang menurut saya paling menginspirasi. Kita mulai dari inovasi yang fokusnya ke manusia dan kelestarian planet kita. Contoh pertama, kita datang dari Kabupaten Magetan. Namanya aja udah unik banget kan? Puspa Hunting. Ini bukan sekedar nama yang catchy, tapi beneran sebuah terobosan buat kesehatan masyarakat. Jadi, Puspa Hunting ini sebenarnya singkatan dari Puskesmas Panekan Hunter TB Stunting. Para petugas kesehatan itu secara proaktif berburu alias jemput bola mencari penderita TBC dari pintu ke pintu. Nah, disinilah cerdasnya. Sambil mencari kasus TBC, mereka sekalian memeriksa anak-anak balita untuk gejala stunting. Jadi, dua masalah kesehatan besar bisa ditangani dalam satu kali jalan. Efisien dan cerdas banget. Oke, dari kesehatan masyarakat, sekarang kita berlayar ke isu kelestarian laut. Ada inisiatif keren dari Provinsi Sulawesi Selatan yang namanya Pacarita. Pacarita, ini singkatan dari Pemuda Cinta Bahari, Anti Bom dan Bius Ikan. Inovasi ini bukan cuma sekedar program biasa, tapi udah jadi sebuah gerakan. Mereka memberdayakan anak-anak muda buat jadi garda terdepan penjaga laut, melawan praktik penangkapan ikan yang merusak. Dampaknya apa? Bukan cuma terumbu karang yang selamat, tapi juga masa depan para nelayan lokal yang hidupnya bergantung dari laut yang sehat. Keren banget kan? Sekarang, kita pindah arena nih. Dari isu manusia dan planet, kita beralih ke ekonomi dan digital. Yuk kita lihat gimana inovasi bisa dipakai buat mendorong pertumbuhan dan, yang pasti, bikin hidup kita jadi lebih gampang. Dari Provinsi Jawa Tengah, ada yang namanya Heterospace. Ini pada dasarnya adalah sebuah markas yang dibuat khusus untuk para pengusaha. Anggap aja Heterospace ini kayak rumahnya para wirausahawan. Di sini, para pelaku UKM bisa dapat semua yang mereka butuhkan, akses ke teknologi, sumber daya, dan yang paling penting, jaringan atau networking. Ini adalah cara pemerintah secara aktif ngebangun sebuah ekosistem biar bisnis-bisnis lokal bisa naik kelas dan jadi motor penggerak ekonomi. Lanjut, ini ada solusi digital yang menurut saya jenius banget dari BPJS Kesehatan. Namanya, Satu Lahir, 5 Terbit. Inovasi ini benar-benar jadi musuh bebuyutan birokrasi yang ribet. Bayangin deh, orang tua yang baru punya bayi nggak perlu lagi pusing mondar-mandir ke banyak kantor. Cukup dengan satu proses waktu kelahiran, mereka bisa langsung dapat 5 dokumen penting sekaligus. Mulai dari akta lahir, kartu keluarga yang baru, sampai kartu BPJS buat si kecil. Ini contoh sempurna gimana teknologi bisa memangkas kerumitan dan langsung menjawab kebutuhan warga.
Tapi ada satu hal lagi yang sangat penting dari kompetisi ini. Inovasi itu ternyata bukan cuma soal menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Kadang, inovasi terbaik itu adalah meniru dan menyempurnakan ide yang sudah terbukti berhasil di tempat lain. Nah, kompetisi ini dengan cerdas membaginya jadi dua kategori. Ada kelompok umum, ini untuk ide-ide yang beneran orisinal. Tapi ada juga yang namanya kelompok replikasi. Dan ini kuncinya. Kelompok ini justru memberi penghargaan buat mereka yang berhasil mengadopsi solusi sukses dari daerah lain. Pesannya jelas, kita nggak harus selalu menciptakan roda dari awal. Mengadaptasi kesuksesan orang lain, itu adalah jalan pintas yang cerdas. Mau lihat contoh nyatanya? Yuk kita lihat inovasi yang namanya Peduli Kasih. Peduli Kasih atau Peduli Kampung ASI adalah program dukungan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Banteng. Model program ini sendiri sebenarnya sudah terbukti sukses di tempat lain. Jadi, dengan mengadopsinya, Banteng nggak perlu mulai dari nol. Mereka ambil formula yang sudah jadi, disesuaikan sedikit, dan warganya langsung merasakan manfaatnya. Inilah cara cerdas untuk memperluas dampak baik ke seluruh penjuru negeri. Oke, setelah melihat semua contoh hebat tadi, pertanyaannya sekarang, apa artinya ini semua bagi kita? Apa gambaran besar yang bisa kita tarik soal masa depan pelayanan publik di Indonesia? Pesan utamanya sebetulnya ini, kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran besar. Dari budaya birokrasi yang mungkin terkesan kaku dan berbelit-belit, kita bergerak ke budaya pemecahan masalah yang kreatif dan fokus pada warganya. Setiap inovasi yang kita bahas hari ini adalah bukti kalau pelayanan publik kita sedang bergerak ke arah yang lebih baik, lebih responsif, dan pastinya lebih manusiawi. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua inovasi yang tadi kita bahas, mana sih yang paling Anda harapkan bisa ada juga di kota atau desa Anda? Karena pada akhirnya, ide-ide hebat ini bukan sekedar pemenang di atas kertas. Mereka adalah cetak biru untuk masa depan pelayanan publik yang bisa mengubah hidup kita semua.